Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidil mustafa wa ala alihi wa sahbihi dawil huda amma ba'd. Baik, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 4 akan menjelaskan terkait materi sejarah dinasti Arab Pertengahan, yaitu dinasti Mamluk dan dinasti Fatimiyah. Nah, kita mulai dari dinasti Mamluk. Apa itu dinasti Mamluk dan bagaimana sejarah berdirinya serta bagaimana sejarah berakhirnya dinasti Mamluk itu sendiri. Nah, dinasti Mamluk adalah dinasti militer yang berkuasa di wilayah Mesir, Suriah, dan Palestina pada abad ke-13 hingga abad ke-16 Masehi. Dinasti ini terbentuk melalui kekuasaan militer yang didominasi oleh para budak Mamluk yang pada awalnya direkrut sebagai prajurit bayaran. Asal-usul dinasti Mamluk dapat ditelusuri kembali ke masa kekhalifahan Abbasiyah pada abad ke-9. Pada saat itu, Mamluk adalah budak yang berasal dari daerah-daerah Asia Tengah seperti Turkistan, Kaukasus, dan Mongolia. Mamluk diambil sebagai budak oleh penguasa Muslim dan dijadikan prajurit bayaran dalam pasukan mereka. Nah, pada abad ke-13, kekacauan politik dan kelemahan kekuasaan Abbasiyah membuka jalan bagi kelompok Mamluk untuk mengambil alih kekuasaan di Mesir, yaitu pada tahun 1250. Pasukan Mamluk yang dipimpin oleh Qutuz berhasil mengalahkan pasukan Mongol dalam pertempuran Ain Jalut, yang menjadi titik balik penting dalam menahan kemajuan Mongol di wilayah tersebut. Adapun setelah kemenangan tersebut, Mamluk mengkonsolidasikan kekuasaan mereka dan mendirikan dinasti Mamluk Al-Bahri. Dinasti ini mendapat pengaruh dari budaya Arab, Islam, dan Turki. Kekuasaan dinasti ini berpusat di Kairo, Mesir, dengan Kesultanan Mamluk yang dipimpin oleh seorang sultan. Selama masa pemerintahan dinasti Mamluk, wilayah kekuasaan mereka meluas dari Mesir hingga mencakup Suriah, Palestina, dan beberapa bagian wilayah Arab lainnya. Mamluk terkenal dengan kekuatan militer mereka yang tangguh, terutama dalam pertempuran melawan tentara salib. Yang mana kita ketahui bahwa pada era berdirinya dinasti Mamluk, itu adalah era ketika perang salib itu sedang berkecamuk. Dalam beberapa periode, kekuasaan Mamluk mengalami perselisihan internal dan juga perang saudara antar fraksi di kerajaan Mamluk itu sendiri. Namun, mereka tetap menjadi kekuatan yang dominan di wilayah tersebut hingga akhir abad ke-16. Pada abad ke-16, dinasti Mamluk terpecah menjadi dua fraksi utama, yaitu Mamluk Kairo dan Mamluk Aleppo. Pada tahun 1517, Kesultanan Utsmaniyah berhasil mengalahkan Mamluk Kairo dalam pertempuran Ridania. Setelah itu, wilayah Mesir dan Suriah jatuh ke tangan Kesultanan Utsmaniyah, mengakhiri kekuasaan dinasti Mamluk. Meskipun dinasti Mamluk berkuasa lebih dari 3 abad, mereka dianggap sebagai penguasa bayaran yang relatif lemah secara politik. Namun, warisan mereka terlihat dalam bentuk arsitektur yang megah, terutama dengan pembangunan berbagai struktur monumental di Kairo, seperti kompleks makam dan madrasah yang indah. Dinasti Mamluk juga memainkan peran yang penting dalam sejarah Islam dan menyumbang banyak tokoh intelektual dan budaya pada zamannya. Nah, kemudian kita akan masuk ke pencapaian yang diperoleh oleh dinasti Mamluk itu sendiri. Yang pertama adalah pertahanan melawan Mongol. Salah satu pencapaian yang paling terkenal dari dinasti Mamluk adalah pertahanan mereka terhadap invasi Mongol, yang mana kita ketahui bahwa Mongol ini menyebabkan runtuhnya dinasti Abbasiyah dengan kekuatan militer yang luar biasa. Pada pertempuran Ain Jalut pada tahun 1260, pasukan Mamluk berhasil mengalahkan pasukan Mongol dan pada saat itu dianggap sebagai kekuatan tak terkalahkan. Kemenangan ini menghentikan ekspansi Mongol di wilayah tersebut dan menjadi momen penting dalam sejarah militer. Yang kedua adalah perdagangan dan kekayaan. Dinasti Mamluk menguasai jalur perdagangan penting antara Timur Tengah dan dunia Barat. Mereka menerapkan kebijakan yang mempromosikan perdagangan dan industri, termasuk perlindungan terhadap pedagang dan pengembangan infrastruktur. Hal ini menghasilkan kemakmuran ekonomi yang signifikan di wilayah mereka.
Yang ketiga ada pembangunan arsitektur monumental. Dinasti Mamluk merupakan dinasti yang terkenal karena membangun berbagai struktur monumental yang indah. Mereka membangun masjid, madrasah, palang pintu, dan kompleks makam yang menampilkan seni dan arsitektur yang megah. Beberapa contoh terkenal adalah Masjid Sultan Hasan dan Madrasah Sultan Hasan di Kairo. Yang keempat, pemulihan dan perkembangan kebudayaan Islam. Dinasti Mamluk menjadi pusat intelektual dan budaya yang penting pada zamannya. Mereka mendukung perkembangan ilmu pengetahuan, sastra, seni, dan agama Islam. Banyak juga ulama, penyair, dan cendekiawan terkenal yang berasal dari dinasti Mamluk. Yang kelima ada diplomasi dan hubungan luar negeri. Dinasti Mamluk menjalin hubungan diplomatik yang luas dengan negara-negara lain di dunia Muslim dan Eropa. Mereka menjalin persekutuan, mengadakan perjanjian perdagangan, dan menjaga hubungan yang stabil dengan kekuatan-kekuatan lain pada saat itu. Yang keenam ada pembangunan infrastruktur. Dinasti Mamluk melakukan pembangunan infrastruktur yang signifikan, termasuk pengembangan sistem irigasi dan proyek-proyek pembangunan kota. Mereka memperbaiki saluran irigasi, jembatan, dan jalan-jalan untuk memfasilitasi perdagangan dan mobilitas di wilayah mereka. Nah, itulah beberapa pencapaian yang dicapai oleh dinasti Mamluk. Kemudian kita akan membahas tentang beberapa tokoh terkenal yang lahir serta berkarya di saat berdirinya dinasti Mamluk itu sendiri. Nah, diantaranya adalah Sultan Qutuz dari tahun 1223 hingga tahun 1260. Sultan Qutuz adalah salah satu tokoh yang paling terkenal dari dinasti Mamluk. Ia memimpin pasukan Mamluk dan dalam pertempuran Ain Jalut pada tahun 1260 dan berhasil mengalahkan pasukan Mongol yang saat itu dianggap tak terkalahkan. Kemenangan ini membuktikan ketangguhan Mamluk dan menghentikan ekspansi Mongol di wilayah tersebut. Namun Qutuz sendiri tewas dibunuh dalam konspirasi setelah pertempuran. Yang kedua ada Sultan Baibars. Dari tahun 1223 hingga tahun 1277. Sultan Baibars adalah salah satu sultan terkemuka dari dinasti Mamluk. Ia berhasil merebut kekuasaan pada tahun 1260 setelah kematian Sultan Qutuz. Baibars terkenal karena keterampilan militer dan kepemimpinannya yang kuat. Ia melanjutkan perlawanan terhadap Mongol dan merebut kembali wilayah-wilayah yang sebelumnya direbut oleh pasukan Mongol. Selain itu, Baibars juga memperluas wilayah kekuasaan Mamluk hingga ke Suriah dan Palestina. Yang ketiga ada Sultan An-Nasir Muhammad dari tahun 1285 hingga tahun 1341. An-Nasir Muhammad adalah salah satu sultan yang paling berpengaruh dalam sejarah dinasti Mamluk. Ia memerintah selama beberapa periode untuk waktu yang cukup panjang dan berhasil mengkonsolidasi kekuasaannya. An-Nasir Muhammad juga memperluas pengaruh Mamluk ke daerah-daerah di luar Mesir, termasuk seperti Yaman, Sudan, dan Hijaz selama masa pemerintahannya. Mamluk mencapai puncak kejayaan dari segi politik dan ekonomi. Kemudian ada salah satu tokoh yang luar biasa yang juga mengarang banyak sekali buku di berbagai bidang adalah Ibnu Katsir. Nah, Ibnu Katsir adalah seorang sejarawan dan ulama terkenal yang berasal dari dinasti Mamluk. Karyanya yang paling terkenal adalah Al-Bidayah wan Nihayah, The Beginning and the End. Sebuah karya monumental dalam sejarah Islam. Ibnu Katsir juga terkenal karena karyanya dalam tafsir Al-Quran yang dianggap sebagai salah satu tafsir paling berpengaruh dalam tradisi Islam. Nah, kemudian ada Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun adalah seorang cendekiawan terkenal dari dinasti Mamluk. Karyanya yang paling terkenal adalah Al-Muqaddimah atau Introduction, yang dianggap sebuah karya sejarah dan teori sosial yang sangat-sangat revolusioner pada zamannya. Ibnu Khaldun dianggap sebagai bapak ilmu sejarah dan sosiologi. Pemikiran dan teori-teorinya memiliki pengaruh yang luas dan masih relevan hingga saat ini. Nah, kemudian kita akan memasuki penjelasan terkait dengan dinasti Fatimiyah yang akan dilanjutkan oleh saudara Hakam, oleh saudara Anis Femas. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai dinasti Fatimiyah.
Sejarah dinasti Fatimiyah. Dinasti Fatimiyah adalah dinasti yang berkuasa di wilayah Mesir dan sebagian besar Afrika Utara dari abad ke-10 hingga abad ke-12. Dinasti ini didirikan oleh Ubaidullah Al-Mahdi Billah, seorang pemimpin religius dari gerakan Syiah Islamiyah yang diyakini sebagai pewaris keturunan Ali bin Abi Thalib dan Fatimah putri Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Berikut adalah sejarah dinasti Fatimiyah. Yang pertama, pendirian dan puncak kekuasaan dari tahun 909 sampai 975. Dinasti Fatimiyah didirikan pada tahun 909 oleh Ubaidullah Al-Mahdi Billah yang memproklamasikan dirinya sebagai Imam Mahdi dan Khalifah. Ia mendirikan ibu kota baru yang diberi nama Al-Mahdiyah di pantai utara Tunisia. Di bawah kepemimpinannya, dinasti Fatimiyah mengkonsolidasikan kekuasaannya dan secara bertahap merebut wilayah-wilayah di sekitarnya. Pada masa pemerintahan Imam Al-Mu'izz Lidinillah, dinasti Fatimiyah mencapai puncak kejayaannya. Ia memindahkan ibu kota ke Kairo, Mesir, dan membangun kota baru yang disebut Al-Qahira atau Kairo modern. Kairo menjadi pusat kebudayaan dan intelektual yang penting dengan membangun masjid-masjid dan lembaga-lembaga pendidikan yang megah. Yang kedua, konflik dengan kekhalifahan Abbasiyah dan perluasan wilayah pada tahun 975 sampai 1074. Setelah dinasti Fatimiyah menghadapi perselisihan internal dan pergantian kepemimpinan yang seiring, namun mereka berhasil memperluas wilayah kekuasaan mereka melalui serangan penaklukan. Serangan penaklukan di bawah pemerintahan Al-Aziz Billah. Mereka merebut Suriah dan Palestina dari Khalifah Abbasiyah. Selama masa pemerintahan Al-Hakim bin Amrillah, dinasti Fatimiyah mencapai wilayah seluasnya mencakup sebagian besar Mesir, Palestina, Suriah, dan wilayah-wilayah di kontroversial seperti penghancuran gereja Mahakam Kudus di Yerusalem menyebabkan ketegangan dengan kelompok-kelompok agama lain. Selanjutnya, kemunduran dan akhir kekuasaan pada tahun 1074 sampai 1171. Dinasti Fatimiyah mulai menghadapi tantangan yang serius pada abad 11. Mereka menghadapi serangan-serangan dari tentara salib Kristen yang berusaha merebut kembali Yerusalem. Setelah itu, kelompok-kelompok suku Berber di Amerika Utara untuk memberontak melawan kekuasaan Fatimiyah. Selanjutnya, keruntuhan dinasti Fatimiyah dan faktor-faktor yang menyebabkan runtuhnya dinasti Fatimiyah. Di antaranya, penaklukan oleh Saladin. Salah satu faktor utama yang menyebabkan keruntuhan dinasti Fatimiyah adalah penaklukan oleh Saladin. Saladin seorang komandan militer Kurdi yang telah membangun kekuatan dan pengaruh di Mesir, memimpin pasukan untuk menyerang dan merebut Kairo pada tahun 1171. Penaklukan ini mengakhiri kekuasaan Fatimiyah di Mesir dan di Suriah. Yang kedua, ketidakstabilan internal. Dinasti Fatimiyah menghadapi perselisihan internal dan perseteruan antar kelompok-kelompok kekuasaan di dalam istana. Perselisihan ini melemahkan pemerintahan dan membagi kekuatan di antara para penguasa Fatimiyah. Dan yang ketiga, serangan tentara salib. Dinasti Fatimiyah dalam serangkaian konflik dengan serangan-serangan tentara salib menyebabkan peperangan yang melemahkan dinasti Fatimiyah itu sendiri dan melemahkan kekuasaan mereka di wilayah tersebut. Dan yang terakhir atau yang keempat, perlawanan lokal. Kelompok-kelompok suku Berber di Afrika Utara memberontak melawan kekuasaan Fatimiyah. Mereka tidak puas dengan kebijakan dan penindasan yang dilakukan oleh pemerintahan Fatimiyah. Pemberontakan ini membentuk situasi dan melemahkan posisi dinasti Fatimiyah di wilayah tersebut. Setelah penaklukan oleh Saladin, dinasti Fatimiyah secara resmi diakhiri dan pengaruh politik mereka digantikan oleh Khalifah Ayyubiyah yang didirikan Saladin. Namun, meskipun kekuasaan dinasti Fatimiyah berakhir, pengaruh mereka dalam bidang seni, arsitektur, dan budaya terus bertahan dan masih terlihat dalam warisan sejarah
dan arkeologi wilayah tersebut. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh saudara kita Hakam Hamdani. Baik. Pencapaian dinasti Fatimiyah. Adapun pencapaian dinasti Fatimiyah memiliki 4 pencapaian. Dinasti Fatimiyah memiliki beberapa pencapaian penting selama masa kekuasaannya, yakni 1. Pembangunan kota Kairo. Salah satu pencapaian paling terkenal dari dinasti Fatimiyah adalah pembangunan kota Kairo. Di bawah kepemimpinan Al-Mu'izz Lidinillah, ibu kota dipindahkan dari Al-Mahdiyah, Tunisia ke Kairo. Kemudian yang kedua, pembangunan Masjid Al-Azhar. Salah satu prestasi penting dinasti Fatimiyah adalah pembangunan Masjid Al-Azhar. Masjid ini didirikan pada tahun 970 Masehi dan menjadi salah satu masjid tertua yang masih berdiri hingga saat ini. Kemudian yang ketiga, pengembangan seni dan arsitektur. Dinasti Fatimiyah menghasilkan beberapa contoh bangunan publik yang contoh arsitektur megah dan seni yang indah. Mereka membangun masjid-masjid, istana, dan bangunan publik yang mencerminkan keindahan dan keahlian seni mereka. Kemudian yang terakhir, pengembangan sistem ilmu pengetahuan dan pendidikan. Dinasti Fatimiyah mengembangkan sistem administrasi yang efektif. Mereka membangun birokrasi yang kuat dan memperkenalkan berbagai lembaga pemerintah yang efisien. Sistem administrasi membantu dalam pengelolaan kekayaan dan sumber daya. Perkembangan ilmu pengetahuan dan pendidikan. Dinasti Fatimiyah memberikan dukungan besar terhadap ilmu pengetahuan dan pendidikan. Mereka mendirikan madrasah-madrasah yang terkenal dan mempekerjakan sarjana dan cendekiawan untuk mengajar dan melakukan penelitian. Kemudian tokoh-tokoh yang berasal dari dinasti Fatimiyah. Dinasti Fatimiyah melahirkan beberapa tokoh terkenal yang memiliki pengaruh besar dalam sejarah dan budaya. Berikut ini beberapa tokoh yang berasal dari dinasti Fatimiyah. 1. Ubaidillah Al-Mahdi Billah. Ubaidillah Al-Mahdi Billah adalah pendiri dinasti Fatimiyah. Ia memproklamasikan dirinya sebagai Imam Mahdi dan Khalifah dan berhasil membangun basis kekuasaan Fatimiyah di Afrika Utara. 2. Al-Mu'izz Lidinillah. Al-Mu'izz Lidinillah adalah salah satu sultan terkenal dari dinasti Fatimiyah. Ia memindahkan ibu kota dari Al-Mahdiyah, Tunisia ke Kairo, Mesir, dan mengembangkan kota tersebut menjadi pusat kebudayaan dan keagamaan yang penting. Yang ketiga, Al-Hakim bin Amr. Al-Hakim bin Amroh adalah salah satu tokoh yang kontroversial dalam sejarah dinasti Fatimiyah. Ia memerintah Mesir dengan kebijakan-kebijakan yang unik dan kontroversial. Al-Hakim juga dikenal karena menghancurkan gereja Makam Kudus di Yerusalem yang menyebabkan kemarahan umat Kristen. Meskipun kontroversial, kepemimpinannya memberi pengaruh yang signifikan pada masa dinasti Fatimiyah. Keempat, Al-Aziz Billah. Al-Aziz Billah adalah sultan dari dinasti Fatimiyah yang berhasil merebut Suriah dan Palestina dari kekhalifahan Abbasiyah. Ia adalah seorang penguasa yang berani dan berpengaruh, yang mengembangkan kekuasaan Fatimiyah melalui penaklukan wilayah-wilayah strategis. Kemudian yang kelima, Al-Muntasir Billah.
Al-Muntasir Billah adalah salah satu sultan terkemuka dari dinasti Fatimiyah. Ia memerintah selama masa ketegangan internal dan konflik dengan tentara salib Kristen. Al-Muntasir Billah juga terkenal karena mendukung seni dan ilmu pengetahuan serta mendirikan lembaga pendidikan seperti madrasah. Kemudian terakhir Al-Zahir dan Al-Hafiz. Al-Zahir dan Al-Hafiz adalah dua sultan dinasti Fatimiyah yang berhasil mempertahankan kekuasaan dan menghadapi tantangan dari tentara salib Kristen. Meskipun menghadapi tekanan dan serangan, keduanya berhasil menjaga integritas wilayah kekuasaan Fatimiyah. Selanjutnya, sejarah adalah siapa kita dan menjaga kita seperti ini. Mengapa kita seperti ini? Sejarah mungkin berulang, tapi orang tidak bisa kembali ke masa lalu. Nico Rogen. Syukron, kami dari kelompok 4 mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wallahumma fiq ila qomit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.